Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Tips Sehat ala Kang Jamal. Pada episode saat hari ini kita akan mengupas lebih dalam tentang penyakit yang diderita oleh banyak orang masyarakat Indonesia, yaitu apa? Asam lambung, dengan tema badan sehat, asam lambung lenyap. Pada episode kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang terapis yang sudah terverifikasi. Alhamdulillah sudah banyak pasien yang diampu oleh beliau, disarankan, diresepkan oleh beliau yang terbantu, terutama masalah asam lambung. Kita langsung sapa beliau dengan Kang Jamal. Assalamualaikum Kang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Kang Jamal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Jamal, pada episode pertama ini kita akan mengupas lebih dalam tentang keluhan penyakit asam lambung Kang Jamal. Ya, karena kita kan tahu sendiri ya, banyak masyarakat tuh yang sakitnya itu asam lambung, jadi keluhannya itu asam lambung. Nah, makanya kita pada episode hari ini kita akan bedah lebih dalam dari sisi herbalis tentunya Kang Jamal. Iya. Gitu. Saya yang pertama Kang Jamal, asam lambung itu sebenarnya apa Kang Jamal? Dan itu sebabnya itu apa? Jadi asam lambung itu adalah peningkatan asam di lambung ya, yang menyebabkan naiknya ke esofagus atau ke tenggorokan ya, atau ke kerongkongan. Nah itu nanti juga akan mempengaruhi saluran makanan mulai dari mulut sampai ke lambung kita. Ya, apabila asam lambung itu nanti meningkat, maka efeknya akan kemana-mana. Nah, itu kira-kira kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Itu faktor utamanya itu adalah dari lambungnya. Kita ingat, hendaklah setiap orang itu memperhatikan makanannya. Karena apa? Orang banyak yang sakit itu gara-gara pertama kali karena faktor makanannya. Nah, kita perhatikan di mana di suatu tempat banyak kuliner itu biasanya asam lambungnya banyak juga. Oh, ya. gitu ya. Jadi Ya. kuliner berpengaruh ya. Berpengaruh sekali. Apalagi kulinernya itu kurang memperhatikan kesehatannya. Yang penting laku dan laku itu nanti berbahaya bagi tubuh kita, terutama lambung kita di masa yang akan datang. Dan orang sakit itu kebanyakan karena faktor utamanya itulah karena lambungnya tidak sehat, begitu. Itu maksudnya seperti itu. Oh gitu ya. Masalahnya di Indonesia, kemudian di Jawa, Solo ini ya khususnya Kang Jamal, kuliner itu kan banyak banget tuh Kang Jamal. Ada yang nasi yang banyak santannya, kemudian ada yang makanan seafood. Itu kalau kita konsumsi berlebihan, itu apa pengaruh juga pada asam lambung? Iya, jadi konsepnya itu makan yang baik ya, yang tentunya yang halal, yang thayyiban. Dan apabila itu nanti akan mengkonsumsi melebihi dari kadar yang semestinya, itu pasti akan ada gangguan. Makanya ada tips yang sehat di dalam memelihara lambung kita ya, itu supaya sepertiga saja, sepertiga angin, sepertiganya makanan, sepertiganya air, seperti itu. Nah, sepertiga lagi udara. Nah, kalau misalnya orang itu nanti habis makan kok cendawa ya, kalau bahasa Jawa itu adalah gelegen ya, sendawa ya, itu menandakan ya, yang seharusnya angin itu dibutuhkan tubuh kita untuk membantu proses metabolisme tubuh kita malah dikeluarkan. Dan ini yang salah kaprah bagaimana? Orang kalau gelegen mengucapkan alhamdulillah. Iya. Seharusnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ya. Karena yang baik itu nggak sendawa. Karena kalau sendawa itu nanti jangka panjangnya itu merupakan suatu tanda asam lambung itu meningkat. Itu salah satu ciri pertama-tama seperti itu, sering sendawa. Gitu. Tadi kan Kang Jamal menyebutkan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiganya udara. Ya. Lah masalahnya seperti saya sendiri tuh Kang Jamal, saya tuh malah bisa 2/3 itu makanan semua itu Kang Jamal. Itu berarti kurang baik ya Kang Jamal? Kurang bagus. Jadi konsepnya memelihara sehatnya lambung ya, itu makan jika lapar, itu makan. Kemudian menghentikan makan sebelum merasa kenyang. Jadi konsep saya sendiri salah kan? Iya, kalau misalnya saya itu makan
berhenti setelah kenyang. Jadi konsepnya coba dirubah ya, konsepnya dirubah. Nanti kalau misalnya perut ini nanti lebih besar daripada dadanya, kecuali orang yang lagi hamil ya, itu nanti ada suatu tanda ya, suatu tanda itu juga akan terjadi masalah nanti. Jadi kuncinya pertama kali itu adalah lambung itu harus sehat ya, lambung harus sehat. Kalau lambung nanti tidak sehat, itu nanti akan berpengaruh kepada kebaikan organ yang ada di tubuh kita. Ingat, tubuh kita itu organnya satu sama yang lain saling terkait. Apabila satu organ, contohnya saya ambil contoh adalah lambung. Ketika lambung itu sehat, maka akan diikuti sehatnya liver, akan diikuti sehatnya jantung dan ginjal dan sebagainya. Itu nanti akan berpengaruh. Tapi kalau satu organ ini nanti ada kelemahan sistem kerjanya, juga akan mempengaruhi kesehatan organ yang lainnya demikian. Oh gitu, jadi memang lambung itu sangat-sangat vital ya, Kang Jamal. Vital sekali. Iya, Kang Jamal, dengar-dengar dari teman itu Kang Jamal katanya bisa melihat orang itu lambungnya sedang bermasalah atau enggak itu dari telapak tangan. Itu benar atau enggak Kang Jamal? Itu bisa ya kita apa sulap atau gimana itu? Oke, itu bukan sulapan ya, tapi itu adalah ilmu ya, itu ilmu. Jadi dari keadaan lambung ya, lambung kita itu bisa dilihat dari telapak tangan kita, nanti bisa juga sinkronkan dengan lidah kita ya. Jadi di sini ya, di sini itu ada tandanya ya, ada tandanya di telapak tangan kita ini ada tandanya. Yang pertama ini adalah jasus, jantung, usus, jantung, selaput jantung, selaput usus. Nah, kalau kita hari ini berbicara masalah usus ya, jika di sini ini bengkok ya, tidak simetris, ini menandakan ada gangguan di ususnya, di situ pencernaannya. Nah, yang penting sudah ketahuan ya, ada masalah di lambungnya. Kenapa lambungnya? Nah, kalau di dalam kesehatan holistik itu dikenal ada istilahnya kelebihan panas atau kelebihan dingin, eksis yin atau eksis yang. Konsepnya bagaimana? Konsepnya sehat itu adalah pertengahan, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Manakala lambung itu nanti ini bengkok, terus kemudian di lidahnya itu menunjukkan adanya suatu tanda ya, misalnya lidahnya itu mengembang, ada tapak gigi, berarti dia kelebihan dingin. Kalau misalnya merah tipis, berarti dia kelebihan panas. Nanti tinggal mensinergikan herbalnya saja, sangat mudah. Dan insya Allah di kita itu sudah tersedia semua ya, baik di alam maupun yang sudah jadi di suatu produk, itu luar biasa sekali. Ya, itu tandanya. Kemudian tanda yang lainnya itu adalah di ruasnya ini, ruas garis-garis ini ya. Apabila ini hitam, ya ini hitam, itu menandakan adanya tumpukan toksin ataupun racun di usus kita. Ya, nanti nempel di dinding ususnya. Kalau dinding usus nanti ketempelan racun ataupun toksin ya, itu berarti ya diibaratkan seperti daun talas. Daun talas itu kalau diguyur air dia nggak lengket, ya, karena ada tamengnya, ada penolaknya. Sama ketika usus itu nanti ada lapisan daripada toksin, maka nutrisi kemudian oksigen nanti tidak bisa diserap oleh tubuh secara maksimal. Bagaimana yang akan terjadi? Nanti di ulu hati ini terasa akan sakit. Maka biasanya orang itu kalau menderita asam lambung, apabila asam lambung itu meningkat, maka akan terasa di ulu hati sini. Karena apa? Asam ketika meningkat itu akan menekan di organ livernya dan akan menekan di organ di atasnya lagi, itu jantung, kadang-kadang terasa sesak seperti itu. Itu pengaruhnya juga ke kepala dan sebagainya. Itu dari lambung. Luar biasa. Jadi memang Allah Sang Pencipta kita itu sudah menciptakan tanda di tubuh kita ya. Iya. Kondisi tubuh kita, terutama lambung kita itu kondisinya sedang bermasalah, tentu sebenarnya bisa dideteksi dari telapak tangan tadi ya kan. Dan yang lebih menarik lagi Mas Agus seperti ini. Kalau di sini itu warnanya hitam, ya warnanya hitam. Kalau di sini warnanya hitam, Anda lihat wajahnya orang tersebut, maka wajahnya tampak akan lesu, letih, mudah lelah. Terus jenengan tanya kepada orang tersebut, apakah Anda ngantuan? Jawabannya adalah iya. Habis sarapan ngantuan, itu berarti tumpukan toksinnya di ususnya banyak itu.
Oh gitu, itu berlaku untuk semua tanggal ya kan? Tanggal Semua. tua pun ya seperti Ya itu. kalau tanggal tua pun juga demikian. Oh gitu ya. Ya. Kemudian Kang Jamal, tadi kan selain telapak tangan juga di lidah. Lidah itu kan juga, itu memang ada sinkronisasi ya, sama Iya. ada berhubungan ya. Mas? Berhubungan. Jadi misal ada di tangan sedang bermasalah, di lidah pun bermasalah juga ya. Bisa Bermasalah. dilihat itu kan. Orang kalau asam lambungnya meningkat ya, nanti disuruh melet saja. Peta daripada lambung itu ada di tengahnya, di tengah-tengah lidah. Kalau misalnya melet di tengah-tengah lidahnya itu nanti apa namanya tebal lidahnya, kemudian di samping itu ada tapak giginya, berarti dia kelebihan dingin. Ya, dia kelebihan dingin. Maka nanti untuk herbalnya tinggal memberikan herbal yang panas gitu saja. Nanti insya Allah dengan seizin Allah dia akan sembuh. Ya, akan sembuh. Ini itu di lidahnya. Jadi sangat sinkron sekali. Ya, antara telapak tangan dengan lidah itu sendiri. Itu ada tandanya. Iya Kang Jamal. Kemudian ada nggak Kang Jamal solusi misal sudah terkena asam lambung tinggi, solusi murah maksudnya bisa didapatkan di rumah atau di kebun yang praktis, yang murah, itu solusinya apa Kang Jamal? Oke, ada solusi herbal itu direkomendasikan oleh Rasulullah SAW yang dinamakan al-utrujah ya. Al-utrujah. Al-utrujah itu artinya jeruk nipis ya. Boleh lemon, boleh jeruk nipis. Namun kalau apa namanya asam lambungnya tinggi nanti diambil sedikit dulu saja. Caranya bagaimana? Itu nanti diambil jeruk nipis satu ya, dipotong bersama kulitnya melingkar tipis gitu. Nanti dimasukkan ke dalam gelas, kemudian dikasih air panas mendidih itu ya, kemudian ditutup. Nanti ditunggu kalau sudah hangat-hangat kuku ya, hangat-hangat kuku nanti diminum. Kalau sukanya agak dingin ya ditunggu dingin baru diminum. Setelah itu nanti boleh kalau habis dikasih tuangan air lagi, air yang biasa normal dingin nggak apa-apa. Nanti untuk diminum lagi. Insya Allah nanti apa namanya yang sembuh tidak hanya asam lambung saja, bahkan asam urat dan sebagainya akan sembuh dengan seizin Allah. Nah, kenapa kok kan kecut itu ya? Rasanya kecut itu. Ya kecut. Padahal asam itu kan yang kecut tidak diperbolehkan. Iya. Nah, untuk menghilangkan ekstrimnya itu, maka sebaiknya itu ditambahkan madu yang bagus, madu prebiotik. Ya, ditambahkan madu. Iya. Jadi setelah hangat kuku tadi ditambahkan madu, boleh, sangat bagus sekali satu sendok makan. Ya, itu satu sendok makan. Nah, kemudian kenapa kok bisa dengan memanfaatkan jeruk nipis? Jadi konsepnya ngobati itu sederhana Mas Harus. Iya. Ngobati itu konsepnya adalah obati penyakit itu dengan lawannya. Seperti hanya wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti yang namanya keburukan itu dengan kebaikan. Misalnya keburukan itu akan sirna dengan datangnya kebaikan. Sama. Nah, ketika orang itu ada kelebihan asam, maka saat mengkonsumsi jeruk nipis ya, dia akan menjadi netral karena apa? Jeruk nipis itu sifatnya dia basah. Asam melawannya basah, insya Allah akan terjadi netral dan sembuh dengan seizin Allah. Sekali lagi untuk agar tidak ekstrim tadi ya, itu campurkan dengan madu prebiotik. Jadi sangat simpel Sobat Probiotik TV. Jadi kalau untuk mengatasi asam lambung itu cukup dengan setiap pagi kita iris lemon tadi ya Kang Jamal. Nah itu kalau saya kan harus berangkat pagi ya Kang Jamal, harus kerja berangkat pagi, itu kalau harus ngiris jeruk itu kan ya repot Kang Jamal. Itu biar praktis itu gimana kan? Ada nggak obat yang cocok dan praktis, nggak usah iris-iris gitu Kang Jamal? Oke, kalau tidak mau iris, sekarang orang sukanya yang praktis ya. Iya Kang Jamal. Enakan praktis ya. Maka bisa memanfaatkan ini biojana ini. Ya, biojana nanti kalau asam lambungnya tinggi, agar tidak terlalu ekstrim ya pengaruhnya, nanti diambil 7,5 mili atau setengah tutup takar, setengah seloki ya. Nanti ditaruh di dalam gelas, kemudian dicampur dengan air putih 1 gelas dan madu prebiotiknya 1 sendok makan, nanti dicampur jadi 1. Nah kalau nggak pengen susah-susah, nanti ambil takaran 3 gelas, dimasukkan ke dalam botol ya. Nanti berarti kalau 3 gelas berarti kan sama dengan
7,5 kali 3 ya 21 mili sekian, langsung campurkan. Saya kemudian madu prebiotiknya 3 sendok ya, itu dicampur jadi satu, dibawa ke kantor untuk minuman di kantor, dan insya Allah sudah ready. Syukur-syukur kalau misalnya di kantor itu tersedia kulkas, bisa dimasukkan kulkas. Kalau tidak ya cukup di suhu ruangan gitu aja. Iya, terima kasih Kang Jamal. Sangat menarik sekali pemirsa. Tips mengatasi asam lambung itu ternyata sangat mudah. Jadi mau yang ribet tadi harus setiap pagi ngirisi lemon, dipakai masukkan gelas, kasih air panas, tunggu, kemudian baru tambah madu, itu kan ribet. Yang praktis itu dengan saran Kang Jamal dengan Biojana ya Kang Jamal. Iya. Alhamdulillah, Sobat Probiotik TV, alhamdulillah pada sesi episode kali ini kita telah membahas bersama Kang Jamal tentang solusi yang paling efektif dalam mengatasi asam lambung. Semoga pada sesi selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi tentang keluhan-keluhan penyakit dan solusinya apa. Maka selalu tunggu episode Tips Sehat ala Kang Jamal episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.